Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kemarin kita telah membahas dari bab yang berada di dalam kitab Tauhid, terlebih khusus yang disusun dalam kitab Mutun Talibul Ilm dari karya Dr. Abdul Muhsin bin Muhammad Al-Qasim, imam sekaligus seorang khatib di Masjid An-Nabawi. Dan di pertemuan sebelumnya alhamdulillah kita telah menjelaskan tentang ar-ruqa wat tamaim, tentang ruqyah dan tamimah, sesuatu yang digantungkan. Kemarin kita sudah membahas bahwa ruqyah terbagi berapa? Sudah ini? Sudah pembahasan ruqyah? Belum. Kemarin terakhir apa? Tentang ikatan-ikatan. Kita tidak ambil tentang masalah ruqyah. Kenapa bisa ganjil? Padahal kan sudah. Sekarang 9. Iya, ini pembahasan ke-8. Ya. Tentang masalah ruqyah dan tamimah. Bahwa dia ruqyah bahwa ada yang diperintah oleh Nabi. Iya, diutus oleh Nabi. Sudah. Untuk apa? Memutuskan segala yang terikat baik pada binatang maupun pada gelangan. Itu ya bab ke-9-nya. Ya. Itu semuanya apa? Yang man ta'allaqa syai'an wukila ilai, barang siapa yang menggantungkan sesuatu padanya dia akan sudah. Ini. Kemudian kita masuk bahwasanya apa? Permasalahan yang mengikat jenggotnya juga kan? Nah, kita masuk di bab yang ke-9. Bab man tabarraka bi syajaratin aw hajarin wa nahwihima. Barang siapa yang mengambil keberkahan dengan pepohonan atau batu atau yang semisalnya. Nah, ini kemarin juga yang sempat viral ya dalam debat. Ini sekali lagi bukan jalannya penuntut ilmu dengan debat awal ya. Awal-awal belajar. Awal-awal belajar itu belajar saja akidah yang sahih. Itu yang pertama. Kalau sudah kita kuasai, barulah akidah yang menyelisihi. Kalau sudah kuat, barulah mempelajari akidah yang dianggap sahih, padahal apa? Itu menyelisihi. Ada kedetailan. Ini. Barulah cabang-cabangnya. Naam. Wa qaulullahi ta'ala, afara'aitumul Lata wal Uzza. Ya, apakah kalian tidak melihat bagaimanakah pendapat kalian tentang Lata dan Uzza? Al-Lata ini dari kata Allah, tapi apa? Ditambah ta'ut ta'nis. Al-Lata asalnya Allah, tapi ini ta'ut ta'nis sebagai tanda Tuhannya yang wanita. Ya, bagaimanakah pendapat kalian tentang Tuhan yang diambil dari wanita ini? Wal Uzza sama dari kata aziz. Tapi ini apa? Dari bentuk apanya? Muannasnya. Jadi dua ini dijadikan apa? Sembahan-sembahan yang paling agung di kalangan orang-orang Arab. Ya. Termasuk juga al-manata salisatal ukhra. Termasuk al-manat.
Ini dijelaskan dalam surat An-Najm. Ya. Afara'aitumul Lata wal Uzza? Yang kata Allah Azza wa Jal, pengabarannya, maka apakah patut kamu orang-orang musyrik menganggap berhala Lata dan Uzza itu? Kata Ibnu Jarir At-Tabari, Lata bahwasanya wahiyya minallah, dia dari kalimat apa? Allah. Al-haqat bi'itta fa'annatat, maka dimasukkan padanya ta sebagai tanda apa? Muannas. Seperti qala, qalat, jaa, jaat. Ini. Kama qila amru lidzakar, sebagaimana juga dikatakan untuk amr, untuk laki-laki, walil unta amrah. Sama. Tadi qala, qalat dan selainnya. Abbas, abbasah, sama. Nah, kemudian apa ini? Kenapa dia sampai pertuhankan? Ini mereka meyakini bahwa apa ini? Wal manata tsalitsataban. Dia adalah banatillah. Kalau manat itu adalah anaknya dari anak-anak Allah Azza wa Jalla. Tapi dari kalangan perempuan. Makanya Allah jawab, alakumuz dzakara wa lahul untha. Apakah bagimu untuk laki-laki sedangkan bagi Allah wanita? Bagaimana caranya? Ya. Nah. Walakin innallaha lam yalid wa lam yulad. Akan tetapi Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Nah. Adapun kata Al-Lata ini, dia sembahan-sembahan yang disembah, ya, itu dari jenis di apa yang berada di Taif. Yang berada di Taif. Jadi dia kata Ibnu Jarir At-Tabari, Al-Lata baitun kana bi nakhlatin ta'budu Quraisy. Dia adalah suatu ya yang di rumah yang dahulu ada apa? Nakhlah, pepohonan seperti pohon-pohon kurma begitu. Yang diibadahi oleh orang Quraisy. Jadi di sini inti pendalilannya bahwa Lata ini apa? Dari jenis apa? Pohon. Ya, walaupun ini pohonnya ini ada jinnya di dalam. Makanya kisah tentang ketika dia sudah dipotong, ya, datang kepada Nabi yang memotongnya ini, Khalid bin Walid datang kepada Nabi bahwa sudah dihancurkan itu sembahan yang dipakai menyembah. Dia bilang belum. Hanya datang di situ, ternyata barulah nampak jin wanita yang apa? Yang ada di belakangnya, karena ini bersuara. Akhirnya dia ditebas dan mati. Nah, kemudian adapun Al-Lata bitasydid ta, jadi boleh dua bacaan. Boleh Lata, boleh Lata. Tanya di tasydid. Ya. Lata. Boleh Lata. Ini bitasydid ta wa ja'alu sifatu lil wathan. Kalau ditasydid maka dia apa? Menjadi sifat pada sembahan tersebut, yaitu yang diibadahi. Kana rajulan yaluttus sawiq lil hajj. Ini sama. Ini perumpamaan ini. Nah, adapun Al-Uzzah, dia adalah hajaran abyad. Kalau Uzza ini dia adalah dari batu yang putih. Dari batu yang putih. Yang dia baita bit-Taif ta'budu Tsaqif. Dia juga adalah sesuatu yang diibadahi di Taif. Ya. Ini. Nah, walaupun terjadi beberapa pendapatnya. Nah, dari Abi Waqid Al-Laitsi, qal kharajana ma Rasul sallallahu alaihi wasallam ila Hunain, bahwasanya dari Waqid bin Lais, Waqid Al-Laitsi radhiyallahu berkata, kami pernah keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Hunain.
Wa nahnu hudatsa'ah di kufrin, dan kami ini baru-baru ya lewat dari kekufuran. Artinya apa? Baru masuk Islam. Walil musyrikina sidratun ya'kufuna indaha wa yanutuna biha aslihatahu. Dan di tengah-tengah kami ini biasa kami melihat orang-orang musyrikin memiliki sidrah, ya, seperti sebuah pohon yang dia ya'kufuna i'tikaf, ya, indaha di sisinya, wa yanutuna biha aslihatahum, dan mereka menggantungkan pedang-pedang mereka. Ini, jadi kalau mau perang, mereka ini pergi apa? Ke pohon tersebut untuk apa? Ambil keberkahan. Nah bilang kalau ini pohon ini berkah, kalau digantungkan akan berkah pedang, kalau berkah pedang jadi menang. Ini dia. Yuqalu laha zatu anwat. Katakan ini pohon apa? Zatu anwat. Yang memiliki banyak gantungan-gantungan. Zat pemilik. Anwat jamak dari kata nautun. Ya, memiliki banyak gantungan-gantungan. Famaror Nabi Sidrah, maka kami melewati Sidrah ini. Fakunna ya Rasulullah ij'al lana zata anwatin kama lahum zatu anwat. Maka yang baru masuk Islam ini mengatakan, ya Rasulullah, buatkanlah juga kami satu anwat. Pohon-pohon yang banyak bisa digantung-gantungkan sebagaimana mereka memiliki satu anwat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahu akbar, innaha sunan. Qultum walladhi nafsi biyadika ma qalat Banu Israil li Musa. Kata Nabi langsung bertakbir, Allahu akbar. Maha besar Allah. Maksudnya tidak layak kita buat hal yang seperti begitu untuk Allah. Sesungguhnya ini adalah sunnah-sunnah yang saya katakan demi Allah yang jiwaku berada di tangannya. Sesungguhnya perkataan ini sebagaimana perkataan Bani Israel kepada Musa. Ij'al lana ilahan kama lakum alihah. Qala innakum qaumun tajhalun. Berkata Nabi Musa, ya kaumnya, buatlah kami suatu sembahan sebagaimana mereka memiliki sembahan. Maka Nabi Musa mengatakan kepada mereka, sesungguhnya kalian adalah kaum yang bodoh. Latarkabunna sanan man kana qablakum. Akan tetapi kata Nabi, sungguh kalian akan mengikuti, akan mengendarai sunnah-sunnah sebelum kalian. Di sini pelajaran yang bisa petik. Pertama, Lata tadi sembahan dari apa? Pohon. Kalau Uzza dari batu. Di sini menunjukkan bahwa sembahan mau dari batu, mau dari pohon, ya, mau dari tumbuhan atau mau dari bebatuan, itu dilarang. Bahkan para malaikat, para nabi berbentuk cairan dan segala macam dilarang. Intinya segala peribadatan kepada selain Allah dilarang. Apapun jenisnya. Nanti akan ada lagi jenis-jenis lain disebutkan. Yang kedua, coba lihat, biasanya yang ada sifat-sifat kekufuran, bid'ah, khurafat di dalam hatinya apa? Orang yang baru masuk Islam belum punya ilmu. Ini naudzubillah menjadi musibah di negeri kita juga. Baru masuk Islam sudah dikasih panggung. Akhirnya apa? Masih ada pemahaman-pemahaman terdahulu yang menyelisih pemahaman akidah Ahlussunnah, akhirnya apa? Terjatuh. Ya, entah kalau pemahamannya dengan musik, akhirnya menghalalkan musik. Pemahamannya dengan sihir, akhirnya menghalalkan sihir. Ya, bagus niatnya untuk masuk ke dalam Islam, mengajak banyak orang, tapi naudzubillah terjatuh. Kenapa? Karena kejahilan. Kenapa? Karena baru masuk Islam sudah apa? Mengambil andil yang banyak. Padahal ya ada tahapannya. Belajar dulu baru mengajar. Nah, kemudian pelajaran juga yang bisa dipetik. Yang kata Nabi sampai bersumpah menunjukkan apa? Ada penekanan. Kemudian bahwa Banu Israil ini diantara apa? Karakter mereka itu meminta sembahan yang bentuknya dilihat supaya apa? Bisa disembah. Ya, itu kebiasaannya, itu orang Yahudi kebiasaannya.
Jadi kalau sekarang ada yang meminta begitu dari kalangan tasawuf, dari kalangan orang-orang ya Nasara, itu hal yang biasa, sudah terdahulu. Padahal sembahyang itu tidak dilihat, tapi dia melihat. Ya. Nah. Kemudian di antara yang bisa dipetik juga la tarkabunna sananan man kama qablakum. Sungguh kalian akan mengendarai, mengikuti, melakukan sunnah-sunnah sebelum kalian. Di sini Nabi tekan, perhatikan, la di sini taukid. Tarkaban la tarkabun. Ini lebih menekan lagi. Ya, betul-betul kalian akan mengikuti, mengendarai sunnah-sunnah sebelum kalian. Apa sunnahnya yang disebutkan di sini? Mengambil sembahan selain Allah. Itu. Sekarang masih ada? Masih ada. Coba lihat para ahli kubur itu. Coba lihat orang-orang mengambil sembahan dengan wali-wali, dengan binatang, dengan pepohonan, dengan bebatuan. Ya, di Gunung Bokarain, di Gunung Bulu Saraun, di Gunung Lempobatan, di Gunung Latimojo. Ya, ini. Kemudian di bab setelahnya, bab maja'a fi dzabai li ghairillah, apa yang datang dari menyembelih selain kepada Allah. Wa qaulullahi ta'ala qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Allah berfirman bahwasanya katakanlah ya Muhammad, sesungguhnya seluruh salatku, sembelihanku. Jadi nusuk ini banyak ya. Nusuk bisa makna sembelihan, bisa bermakna ibadah. Tapi tidak ada yang bertentangan karena sembelihan bagian dari ibadah. Naam. Nabi diperintahkan, katakan ya Muhammad, sesungguhnya seluruh salatku, seluruh sembelihanku, hidupku dan matiku untuk Allah Rabbul Alamin. La syarikalah, tidak ada sesuatu yang aku syarikatkan kepadanya. Qaul ta'ala fasalli li rabbika wanhar, maka salatlah untuk Tuhanmu semata. Coba lihat, li rabbika, ka ini mufrad, untuk mukhatab mufrad, untuk hanya kepada engkau ya Allah. Wanhar, dan menyembelihnya juga hanya kepada engkau. Ini. Jadi ini dalilnya. Kemudian dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bahwa dia haddatsani Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, menceritakan kepadaku bi arba kalimat, dengan 4 kalimat. La'anallahu man dzaba li ghairillah. Allah melaknat siapa yang menyembelih selain untuk Allah. La'anallahu man la'ana walidain. Semoga Allah melaknat siapa yang melaknat kedua orang tuanya. Ya, misalnya mama kurang ajar, mama terlaknat. Naudzubillah. Ya, selama walaupun dia salah, walaupun orang tua kita salah, tidak boleh dilaknat. Dan kalimat laknat ini kalimat kefasikan. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu man awa muhditsan. Dan Allah juga melaknat siapa yang membuat perkara baru dalam agama ya. Bukan dalam penemuan perkara-perkara dunia. Ini tidak. Yang masuk di sini apa? Perkara agama. Misalnya sholat subuh 2 rakaat, dia buat 3 rakaat. Nah, zakat 2,5%, dia buat 5%. Nah, puasanya di bulan Ramadan, dia apa? 40 hari puasanya atau 2 bulan. Ada begitu, tarekat-tarekat. Mewajibkan puasa selama 2 bulan. Naudzubillah. La'anallahu man ghayyara manaral ard. Allah melaknat siapa yang mengubah tanda-tanda tanah. Jadi ada berapa tadi yang dilaknat ini? 4. 1. Menyembelih untuk selain Allah. 2. Melaknat kedua orang tuanya. 3. Membuat perkara baru dalam apa ini? Agama. Sekali lagi, perkara bid'ah ini biasa disebut bid'ah, biasa disebut dengan muhdats atau muhdis. Naam. Muhdisan. Muhdis itu perkara hal baru. Nah. Nah, kemudian yang keempat,
Mengubah tanda tanah. Misalnya tanah atas sampai 3 meter diubah menjadi 4 meter. Tidak ada joranna, tidak ada ini termasuk di latnat. Sekali lagi kalau kata latnat menunjukkan dosa besar. Ya, ini kaidah ini kalau mau tahu dosa besar atau dosa kecil, ini kalau ada kata latnat, ada kata kekufuran, ada kata kefasikan, ada kata Nabi berlepas diri. Ini ya, ini bahasa-bahasa menunjukkan dosa besar. Dari Tariq bin Syihab, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, dakhalal jannah rajulun fi dhuwabin wa dakhalan nar rajulun fi dhuwabin wa qalu wa kaifa dzalika ya Rasulullah. Dari Tariq bin Syihab bahwa sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, masuk ke dalam surga seseorang disebabkan lalat dan masuk ke dalam neraka seseorang disebabkan lalat. Maka Nabi ditanyai oleh para sahabatnya, bagaimana bisa terjadi itu ya Rasulullah? Qal marra rajulani ala qaumin lahum sanamun la yajuzu ahadun hatta yuqarribu lahu syai'a. Yaitu ada 2 orang laki-laki yang berjalan pada suatu kaum, yang pada suatu kaum tersebut ada memiliki sembahan yang tidak boleh lewat dari kaum ini kecuali dia memberikan sembelihan kedekatan untuk itu sembelihan. Untuk itu apa? Sembahan. Faqalu li ahadima qarrib, maka berkata kepada salah satunya ini penjaga, qarrib, buatlah kedekatan. Qala laisa indi syai'un uqarribu, qalu lahu qarrib walau zubaban. Maka orang ini menjawab bahwasanya saya tidak memiliki sesuatu yang saya bisa persembahkan. Kata penjaga ini, persembahkan saja apa yang kau bisa persembahkan. Ya, walaupun dengan lalat. Faqarraba dubaban fakhallau sabilahu fadakhalan nar. Maka dia pun memberikan sembahan dengan lalat. Maka dia pun dibebaskan, boleh lewat. Boleh lewat dari perbatasan tersebut, kampung tersebut, kaum tersebut. Maka dia pun dimasukkan ke dalam neraka. Wa qalu lil akhar qarrib, maka berkata kepada yang lain, berikan sembahan. Berikan untuk mendekatkan dirimu kepada sembahan ini. Qala ma kuntu li uqarriba li ahadin syai'an dunallahi azza wajalla. Saya tidak pernah mendekatkan memberikan persembahan kepada sesuatu apapun selain kepada Allah. Ya, jadi dia tidak mau. Fadarabu unuqah fadakhala jannah, maka dia pun dipukul lehernya. Maksudnya apa ini? Ditebas, dipenggal. Fadakhala jannah, maka dia pun masuk ke dalam surga. Pelajaran bisa dipetik. Kenapa ini bisa masuk ke dalam neraka? Karena dia memberikan sembelihan kepada selain Allah. Sembahan kepada selain Allah. Walaupun bayangkan apa nilainya itu lalat. Tapi bukan nilai lalatnya yang dilihat, tapi nilai kelakuannya mempersembahkan lalat. Jelas? Ya. Pelajaran juga yang bisa dipetik bahwa kesyirikan menjatuhkan ke dalam neraka, sedangkan tauhid menjatuhkan ke dalam surga. Ya. Kemudian pelajaran bisa dipetik bahwa sembahan peribadatan khusus untuk Allah, tidak kepada selainnya. Wadah? Wadah kawan? Nah, ini pelajaran-pelajaran bisa dipetik. Kemudian di bab yang ke-11, bab la yusbahu lillahi bimakani yusbahu fihi lighairillah. Tidak boleh seseorang memberikan sembelihan di tempat yang diberikan sembelihan di dalamnya selain kepada Allah. Misalnya, kita pergi ke kuburan Syekh Yusuf. Di sana diberikan sembelihan kepada selain Allah. Boleh di situ menyembelih? Tidak boleh. Kenapa? Karena jangan sampai orang menyangka kita memberikan sembelihan kepada kuburan tersebut. Walaupun Ustaz, kalau bagaimana kalau menyembelih untuk Allah karena Allah di jalan Allah, tapi di situ Kak, nah ini yang dilarang. Karena bisa menimbulkan apa? Fitnah. Sedangkan syariat Islam ada namanya sadduz zara'i, mencegah pintu yang kemungkinan akan terjadi keburukan-keburukan. Wadah?
Wa qalu ta'ala la takum fihi abada, yaitu firman Allah, jangan engkau berdiri di situ selamanya. Ini ayat memang tentang Masjid Dirar. Jadi pernah di Masjid Nabawi ada orang-orang munafik dan orang kufar bekerja sama untuk membangun masjid, untuk dia jadikan apa, markas, untuk membuat rencana menyerang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika diminta untuk diresmikan, Nabi katakan nanti pulang peperangan, Nabi pergi berperang. Pulang dari perang baru saya resmikan. Ternyata pulang dari perang minta diresmikan, turun malaikat Jibril mengabarkan bahwa itu mereka itu jadikan gitu masjid sebagai apa? Tempat membuat makar kepada kaum muslimin. Akhirnya Nabi langsung membelok ke Masjid Nabawi, hendak pergi ke tempat dia dan mengiring Ali bin Abi Thalib beserta sekitar 100 pasukan untuk membongkar masjid tersebut. Ini namanya Masjid Dirar. Ya, inilah yang Nabi ditegur, la takum fihi abada. Jangan kamu berdiri di situ selamanya. Ya. Masjid yang dibangun di atas ketakwaan yaitu Masjid Quba itu lebih utama dibanding di masjid tersebut. Nah, ya Nabi dilarang. Kenapa ini dijadikan dalil? Coba lihat. Kalau masjid tempat ibadah dibangun dengan maksud yang lain, boleh di situ orang melakukan ibadah. Walaupun Nabi, siapa yang ragukan keikhlasan Nabi dalam sholat? Tapi karena tempat itu tempat bukan dibangun di atas ketakwaan, makanya Nabi dilarang. Sama dengan ini. Menyembelih diperintahkan, ikhlas betul. Tapi kamu menyembelih di tempat yang apa? Ya, yang tidak membangun dari nilai-nilai itu tadi, nilai-nilai ketakwaan, nilai-nilai keikhlasan. Dari Sabit bin Dahat radhiyallahu berkata, nazara rajulun an yanhar ibilan bibuwana, bahwa ada seorang lelaki yang bernazar. Bernazar itu misalnya kalau saya lulus ini saya puasa 3 hari. Kalau saya lulus ini saya potong kambing. Misalnya kalau saya lulus Madinah saya potong kambing misalnya di kuburan Syekh Yusuf. Nah, ini sama buana. Fasa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal, maka Nabi bertanya kepada dia, hal kana fiha watanun min awtanil jahiliyah yu'bad? Qalu la. Apakah di buana ini ada di dalamnya terdapat sembahan dari sembahan-sembahan jahiliyah yang diibadahi? Berkata tidak. Qal hal kana fiha aidun min a'yadim? Apakah di dalamnya, di tempat tersebut, di buana ini dilakukan ritual Eid dari Eid mereka? Qalu la, berkata tidak. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam au fi binadrik. Kalau begitu apa? Sempurnakan, tepati nadarmu. Di sini coba lihat. Apa yang Nabi tegur? Apa yang Nabi tanyakan? Apakah ada di dalamnya sembahan dari sembahan jahiliyah diibadahi? Artinya kalau ada jangan. Yang kedua Nabi tanyakan apa? Apakah di situ dilakukan Eid, pesta-pesta, menjadi ritual pribadi seperti di Karbala, tempatnya orang Syiah? Ya, dia bilang tidak. Kalau begitu, kalau begitu penuhi apa? Nadarmu. Fa innahu la wafa'a li nadri fi ma'ziyatillah. Ini Nabi ikat. Karena tidak boleh seseorang menepati nadarnya di atas kemaksiatan kepada Allah. Artinya di atas yang disebutkan tadi apa? Maksiat. Kalau ada dari sembahan jahiliyah yang diibadahi, itu tempat maksiat. Kalau dijadikan ibadah menjadi hari Id, dari hari Id mereka, itu maksiat. Ya. Ini. Dan sedangkan maksiat tidak boleh dipenuhi misalnya. Ya, kita bilang kalau lulus kayak ini nanti kubunuh fulan. Lulus, apakah wajib kita penuhi? Misalnya ada orang, ya, demi Allah, kalau kudapat itu fulan, kubunuh. Ya, ternyata sebelum dapat fulan, taubat. Apakah wajib nak bunuh fulan? Tidak. Karena itu nazar di atas kemaksiatan. Wala fima la yamliku ibnu Adam, dan tidak boleh juga bernazar apa yang ibnu Adam tidak memilikinya. Ya, tidak boleh bernazar ke apa yang tidak kita miliki, tidak boleh.
Ini rawahu Abu Daud wa isnadu ala syartima, dan sanadnya di atas syarat kedua. Inti pelajaran yang bisa dipetik: satu, tidak boleh melakukan ibadah di tempat ibadah orang-orang kafir. Yang kedua, tidak boleh melakukan ibadah di tempat yang dimana dia jadikan tempat id. Ya, tempat idnya kah, hari idnya kah, tidak boleh. Ya, id mereka, kita id kita. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Kemudian pelajaran bisa dipetik juga bahwa nazar kalau di atas ketaatan apa hukumnya? Wajib untuk dipenuhi. Tapi kalau maksiat tidak. Yang ketiga, nazar seseorang wajib dipenuhi sesuai kadar kemampuannya. Kalau tidak mampu, tidak usah. Ya, karena kata Nabi, wala fima la yamliku ibn Adam, dan tidak kepada apa yang tidak dimiliki oleh anak cucu Adam. Jelas? Nah, ini yang bisa kita berikan, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.